Biasanya dari kelasnya audio mixing, mungkin ada dari kelasnya UMKM, dari kelasnya freelance, perencanaan keuangan mungkin. Nah, kenapa kita dikumpulkan di kelas bernama freelance ini? Jawabannya karena di kelas sebelumnya kamu sudah belajar tentang audio mixing, kamu sudah belajar tentang videographer gitu, ya. Jadi skillmu di sana sudah terasah. Sekarang saya akan sedikit memaparkan materi. Bagaimana caranya kalian bisa merubah skill itu menjadi sumber pendapatan, menjadi suatu sumber penghasilan untuk kalian secara absolut gitu. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita perlu untuk ada mitigasi dengan ada pemasukan tambahan. Jadi bukan membuka cicilan baru, tapi membuka lapangan pekerjaan baru, membuka penghasilan tambahan yang baru. Nah, saya mungkin mau sedikit cerita sebelum masuk ya. Jadi saya adalah karyawan di Skill Academy. Nama saya Dewi William. Nah, di sini saya juga membawakan satu program, namanya itu bimbingan karir. Di bimbingan karir itu saya sudah ada sekitar 1.500 alumni. Jadi 1.500 itu semuanya orang prakerja, ya. Dari 1.500 itu sudah 70 sampai 100 orang yang keterima kerja sekarang. Jadi kita kasih mereka pemaparan soal CV, surat lamaran, cara-cara interview, bikin email, menjadi customer service, Microsoft Excel, Word gitu, untuk biar mereka menjadi angkatan yang siap kerja. Ya. Jadi banyak yang udah keterima kerja, tapi ada juga yang bilang, Kak Jo, sekarang saya udah mulai usaha. Usaha apa? Saya kira kamu mau cari kerja. Iya. Saya merasa saya lebih cocok jadi freelance. Gitu. Jadi ada yang tadinya dia di rumah di PHK karena pandemi, tapi sekarang dia udah buka usaha freelance lagi. Dia buka freelance kalau nggak salah jasa itu videographer. Ada videographer, ada juga yang jasa dropshipper. Ada yang dropshipper, reselling gitu. Jadi banyak anggota saya yang sekarang sudah mulai bekerja, dan saya akan di webinar kali ini spesial, saya akan memaparkan ke kalian tips and trik yang biasa saya paparkan juga ke mereka. Bagaimana cara memulai karir menjadi seorang freelance. Oke, siap ya semua ya. Semoga bisa mendapatkan materi ini dengan baik, dan setelah webinar selesai, bisa sama-sama memulai untuk usaha. Kita paparannya 1,5 jam, sebentar, sampai sekitar jam 1:30 ya, 1:30 waktu Indonesia Barat. Oke. Siap? Nah, jadi untuk awal-awal, saya pengen kalian tulis di fitur chat. Satu kata yang terlintas di pikiran kalian saat kamu mendengar kata freelance. Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kata freelance? Terserah apapun itu. Ya, silakan ya. Oke, pekerja lepas, jasa, kerja sampingan, good. Kerja efektif, tidak terikat tempat, that's nice, Kak Benjamin, keren. Kerja sampingan, freelance adalah pekerja efektif. Nah, saya suka banget nih kata Kak Dani. Kak Dani orang pertama yang bilang freelance itu pekerja efektif ya. Oke, kita bahas nanti. Kerja paruh waktu, bekerja tanpa tekanan, kata Kak Heru. Jiwa saya sebagai introvert, oh nggak apa-apa, saya juga introvert loh. Kerja waktu bebas atau nyantai, kerja sampingan, oke, good. Ya, belum ada yang bilang kerja serabutan ya. Biasa pasti ada sesi yang bilang kerja serabutan Kak, pengangguran keren Kak, katanya kayak gitu. Ada juga gitu. Oke, kerja jualan online, wirausaha. Nah, sudah cukup. Jadi sebetulnya freelance itu apa sih? Iya, nanti kita kasih ya. Habis ini dulu ya. Oke. Adalah mereka kerja fleksibel, nggak ada bos, tidak terbatas tempat dan waktu, dan mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, ini adalah freelance. Tapi saya kurang suka sebutan freelance itu kerja serabutan. Saya sebetulnya kurang suka. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang bilang freelance itu kerja serabutan. Karena kesannya kalau kita bilang serabutan, dia tuh kerjanya nggak benar. Ya, jadi sinonim dari serabutan itu sudah banyak melenceng. Jadi sekarang anggapannya kalau freelance itu serabutan artinya kerjanya nggak benar, kerjanya cuma leha-leha gitu. Padahal enggak semua orang bisa jadi freelance. Saya katakan lagi, enggak semua orang bisa menjadi freelance. Karena kenapa? Freelance itu cuma buat orang yang tekadnya besar, gigih, dan pantang menyerah. Karena menjadi freelance itu hampir
hampir ya susah banget untuk di bulan pertama sampai bulan ketiga itu udah untung. Saya bikin usaha freelance ya di kampus, nanti saya bakal cerita lebih lanjut. Kita baru mulai cuan istilahnya untungnya itu pada bulan ke-6 dan mulai benar-benar bisa untungnya sustain jangka panjang itu pada tahun kedua, awal tahun kedua. Jadi bayangkan kita bulan pertama sampai bulan ke-6 kita sama sekali nggak ada keuntungan. Bulan ke-7 ke-12 baru kita ada dikit-dikit, tahun kedua baru kita mulai laris gitu. Jadi ini nggak semua orang bisa, apalagi untuk yang nggak sabaran, untuk yang pengen untung cepat gitu, ini bukan tempat cocok. Tapi kalau kamu merasa ini adalah jiwa saya, kamu bisa pertahankan ini, dan nggak jarang untungnya itu bisa lebih besar daripada karyawan tetap. Percaya atau enggak? Nanti saya bakal cerita pengalaman dari saya dan teman-teman juga. Oke, nah kita akan membahas tentang 6 hal di sini. Pertama, mengapa berkarya sebagai freelance? Kedua, kemampuan yang harus dimiliki seorang freelance. Ketiga itu, tipe dari freelancer itu apa aja? Keempat, bidang pekerjaan dan kemampuan yang dimiliki. Kelima, cara mencari pekerjaan sebagai seorang freelance. Websitenya apa, portofolionya apa, bagaimana caranya. Yang keenam, sesi tanya jawab. Tapi sesi tanya jawabnya jangan di akhir ya. Mungkin karena ini jumlah partisipan yang agak dikit, teman-teman silakan banget sekarang tanya di Q&A, di kolom Q&A. Nanti di masing-masing jeda sesi, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Apapun itu yang kamu mau tanya ya. Kebetulan saya juga bawa webinar soal karir. Jadi teman-teman mau tanya soal usaha, monggo silahkan. Teman-teman mau tanya soal memulai usaha freelance, boleh. Memulai usaha online, boleh. CV silahkan. Interview, cara dapat kerja, cara kerja di sini, silakan banget. Karena saya berusaha untuk mengakomodasi semua keinginan teman-teman, khusus di webinar kali ini. Ya, jadi kalian lumayan beruntung. Oke, nextnya, mengapa berkarir sebagai seorang freelance? Yang pertama, tren freelancer di Indonesia itu, kalau kita lihat ya, pekerja di Indonesia jumlahnya ada 130 juta orang. 130 juta dari 200 juta penduduk Indonesia. 250 kalau salah sekarang. Nah, dari 129 juta pekerja, itu hanya 5,8 juta merupakan freelance. Artinya, di bawah 4% pekerja di Indonesia adalah seorang freelance. Sangat sedikit jumlahnya. Kalau kita bandingkan negara lain, misalnya seperti di Korea Selatan, di Jepang, freelance mereka itu jumlahnya di atas 15%, 10-20%. Kita masih di bawah 4% loh, bayangkan. Artinya apa? Lapangan pekerjaan menjadi seorang freelance itu masih sangat-sangat besar. Masih banyak ranah kita, kesempatan kita untuk menjadi freelance. Kompetitor pasti ada, tapi pasar yang membutuhkan jasa kita jauh lebih banyak daripada kompetitor kita sendiri. Ini adalah satu keuntungan menjadi seorang freelance. Nah, yang kedua, kalau kita dari trennya, freelancer di Indonesia rata-rata didominasi kalangan usia muda. Usia 18-25 tahun, 50%. Karena kenapa? Usia muda bisa pakai teknologi. Dan freelance di Indonesia itu erat kaitannya sama teknologi. Mencari klien pakai teknologi, bikin website, bikin Twitter, bikin apapun itu. Nah, jadi untuk kalian 380 orang di sini, kalian sudah bisa menjadi freelance. Dengan kalian sudah bisa mengakses ke Zoom ini, ikut skill academy, daftar prakerja misalnya, kalian sudah bisa mengoperasikan online, mengoperasikan teknologi. Berarti kamu sudah bisa menjadi seorang freelance. Gitu ya. Nah, berdasarkan survei juga, ternyata dari 1.000 freelancer di Indonesia, itu hampir setengahnya itu merupakan pekerja tetap. Jadi ini agak surprising ya, agak kaget ya, karena selama ini kita ngerasa freelance itu mereka dari pagi sampai malam itu full freelance. Ternyata enggak. Hampir setengahnya itu karyawan tetap. Jadi pagi sampai sore mereka kerja di kantor, pegawai kantoran biasa. Nah, malamnya atau Sabtu Minggu ya, itu mereka baru kerja sebagai freelance gitu. Jadi mereka double job istilahnya. Nah, dari hasil survei itu ternyata 60% menambah pendapatan. Ya ini
nggak kaget ya. Dan 27% menambah fleksibilitas. Tapi ada yang menarik nih. Mungkin kalau kalian lihat pendapatan, kalian pernah nggak bertanya-tanya berapa pendapatan yang diraih oleh seorang freelance? Nah, jadi jawabannya sangat-sangat beragam. Ada yang dari paling kecil 100 ribu per bulan. Tapi ada yang bahkan sampai 50 juta, 60 juta, atau bahkan 90 juta per bulan. Kalian kalau baca berita kemarin, sempat baca berita itu nggak? Ada di Detik.com, ada satu anak di Jepang, dia dikontrak sama Adobe atau Adobe gitu, 90 juta untuk bikin 15 foto. 90 juta rupiah dikontrak di Jepang, dia lagi mahasiswa di sana, untuk edit 15 foto. Itu bulan lalu sempat heboh ya. Nah, itu merupakan kerja dari freelance juga sebetulnya. Kalau biasanya ya misalnya yang sampai 50 juta, 60 juta, itu mereka bikin aplikasi. Mereka bikin aplikasi dari awal benar-benar scratch sampai jadi ke klien, itu bayarannya bisa mahal banget. Per proyek bisa 30 juta, 40 juta, 50 juta gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya freelance itu penerjemah. Jadi saya joinan sama teman saya, saya ahli di bahasa Inggris gitu. Jadi saya menerjemahkan bahasa Indonesia ke Inggris, teman saya ahli di bahasa Mandarin. Jadi kita 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin. Mandarin ke Inggris, atau Inggris ke Indonesia, Inggris ke Mandarin gitu. Kita semua bisa. Ya, jadi saya joinan sama teman saya berdua. Kita sekarang omsetnya itu per bulan, mungkin saya buka-bukaan aja ke kalian, kita 7-8 juta per bulan gitu. Jadi kita patok harga halaman itu sekarang sekitar 70.000 sampai 100.000. Tapi dulu awal-awal pas kita buka ya tahun pertama, itu per halaman kita cuma kasih 20.000. Itu udah jauh di bawah harga pasaran, jauh banget di bawah harga pasaran. Tapi tetap nggak laku. Kita bingung waktu itu kenapa ini bisa nggak laku gitu ya. Nah, habis itu kita ketemu satu alasannya kenapa kita nggak laku. Jadi nanti saya bakal kasih tau juga ke teman-teman alasan saya nggak laku, dan biar teman-teman nggak jatuh ke lubang yang sama seperti saya. Oke ya. Kalian boleh tulis di fitur chat atau di Q&A kalian mau usaha freelance apa. Nanti saya coba kasih tips and triknya kalau ada. Silakan ya, mau freelance, mau usaha apapun silakan. Oke. Nah, keuntungan menjadi seorang freelancer. Yang pertama, fleksibel terhadap jam kerja dan tempat kerja. Mau kerja dari ranjang, monggo. Mau kerja dari kafe, silakan. Dari manapun silakan gitu. Jadi, tapi ini juga udah terjadi di sekarang ya, kita working from home, itu juga udah terjadi. Tapi yang pasti kita fleksibel sama jam kerja. Jadi kalau kamu orangnya nggak suka kerja pagi, ya udah silakan kerja pekerjaanmu sore, siang, malam, subuh, asal selesai kerjaannya. Yang kedua, menjadi bos atas diri kita sendiri. Ya, jadi kita nggak perlu takut dimarahin orang. Kita cuma perlu patokan sama deadline. Deadline. Itu aja patokan kita. Kita nggak perlu takut, aduh ini kalau kerja nggak benar, nanti karirnya nggak ada, nanti nggak bisa dapet tunjangan apa, nggak bisa apa, enggak. Kita cuma perlu takut sama deadline. Ini keuntungan menjadi freelancer. Nah, yang ketiga, mendapatkan pemasukan tambahan. Jadi, sama banyak freelancer seperti saya, kita pagi sampai sore, itu kerja di kantor. Malamnya, atau pas hari Sabtu seperti sekarang, ini menjadi freelance. Saya pun setelah membawa webinar ini selesai, nanti sore saya bakal urusin lagi freelance itu. Gitu. Jadi, pemasukan tambahannya juga lumayan. Kadang, kalau lagi high demand banget, pemasukannya bisa lebih dari gaji utama. Tapi kalau lagi agak turun kemarin, kayak Maret kan jatuh banget tuh gara-gara awal pandemi, itu kita seret banget pendapatannya. Jadi agak fluktuatif juga sih. Cuman overall itu untung. Gitu. Nah, yang keempat itu ada keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Jadi bisa tetap main sama anak, main sama siapapun ya, teman atau siapapun. Tapi ada satu tips dari saya. Freelance ini sangat cocok untuk kamu ibu rumah tangga atau orang yang agak susah keluar dari rumah. Cocok banget. Saya bilang sekali lagi, freelance itu cocok banget untuk ibu rumah tangga. Karena biasa ibu rumah tangga itu udah urus anak, dia mau usaha, tapi agak berat ya kalau harus keluar rumah gitu. Jadi
saya saranin Iya. freelance saja dari balik meja. Misalnya belajar Photoshop, belajar desain, belajar videographer, penerjemah, atau bisa juga misalnya dropshipping, usaha online, itu juga freelance gitu ya. Nah, yang kelima itu bekerja sesuai passion. Jadi untuk kamu yang sekarang bekerja sebagai karyawan mungkin ngerasa ini bukan passionmu, ini freelance ini adalah saatnya kamu kembangkan passion. Kamu bekerja dengan senang hati dan dengan bahagia. Seperti itu. Bekerja dengan hati bahagia, bekerja dengan nyaman. Nah, tapi menjadi freelance itu juga ada kekurangan, dan kekurangan juga banyak. Yang pertama, nggak ada keamanan kerja. Kadang bisa rame, kadang bisa sepi. Kayak tadi saya bilang, saya Januari Februari itu rame. Tahun ini rame banget loh. Maret sepi banget. Gara-gara awal pandemi, orang semua nggak mau keluar duit. Sekarang pun lagi agak sepi bulan ini. Karena katanya saya dengar bentar lagi akan ada pengumuman. Katanya Indonesia mau masuk ke resesi gitu. Jadi semua orang jadi pada jaga-jaga, terus pemasukan lagi seret, tapi normal. Nanti saya yakin bulan depan atau 2 bulan lagi bisa membaik lagi gitu. Ya, jadi ini namanya nggak ada keamanan kerja. Yang kedua, pekerjaannya nggak tentu. Jadi yang sama seperti nomor 1. Yang ketiga, merasa terisolasi karena bekerja sendiri. Nah, dari 10 orang di kampus saya, jadi saya mulai usaha saya penerjemah itu dari semester 2 ya. Semester 2 itu di kampus saya ada sekitar 7-8 orang yang mulai usaha freelance juga. Banyak, dari penerjemah juga ada, dari usaha influencer juga ada, sosial media juga ada gitu. Semester 5 atau 1 tahun kemudian, yang bertahan itu cuma 3, termasuk saya. Jadi kemana sisa 70%? Hilang semua gitu. Saya tanya mereka kan, kenapa berhenti? Alasan utamanya itu apa? Bosan. Bosan bekerja sendiri, bukan karena nggak ada omset. Wah, saya pikir benar juga. Habis itu baru semenjak itu saya mulai joinan sama teman saya 1 orang gitu, biar nggak bosen ya. Jadi biar nggak bosen, biar kita bisa sama-sama tukar ide gitu. Jadi kebetulan dia cewek, kita joinan. Terus alhamdulillah sekarang dia udah jadi pasangan saya juga gitu. Jadi kita awalnya ketemu dari freelance, sama-sama freelance, bikin joinan bareng, tapi ya hubungan kita berlanjut terus gitu ya. Oke, jadi bisa selain dapat pendapatan, siapa tahu juga dapat calon istri atau calon suami di sini. Seperti itu. Oke, yang keempat itu tidak mendapat manfaat sebagai pekerja tetap. Jadi nggak ada BPJS, nggak ada asuransi, nggak ada apapun itu. Kita mesti cari sendiri dan nggak ada tunjangan sama sekali. Oke ya. Nah, yang kelima itu memiliki berbagai tanggung jawab. Jadi kadang bisa 1 minggu kita dapat proyeknya itu 5, 6, 3, 4 gitu. Jadi kayak kita harus benar-benar pinter atur waktu. Nanti saya juga bakal kasih tahu tips and trick bagaimana cara mengatur waktu yang baik. Ya. Nah, yang berikutnya, sejauh ini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Dari Kak Laila Til, saya sudah memulai bisnis online, hanya saja barang yang saya dagang kurang diminati. Kadang kalah sama harga lebih murah. Bagaimana solusinya? Jadi begini ya, di jualan online itu syarat dengan namanya perang harga. Bener gak? Jadi kayak misalnya kalau teman-teman cari di Shopee, apapun itulah, masker atau apapun, semua orang banting harga. Bahkan kadang ada yang sampai pasang harga pabrik. Jadi misalnya harga pabriknya 10.000 per kuintal atau gimana, di marketplace dimasukkan harga yang sama. Mereka dapat untung dari mana? Dari cashback. Jadi benar-benar banting harga sampai segitunya. Bayangkan. Untungnya apa? Konsumennya terjamin banyak. Tapi kerugiannya banyak konsumen, untungnya nggak seberapa. Gitu. Jadi perang harga itu akan selalu terjadi di marketplace. Nah, ada 2 cara untuk mengatasinya sebetulnya. Yang pertama, kita harus tahu target pasar kita siapa. Kalian pernah lihat nggak ya? Jadi misalnya ada orang usaha catering makanan.
ada di Instagram, dia catering makanan. Dia satu cateringnya itu harganya sampai 70.000, 80.000 cateringnya. Katanya makanan sehat, nasi merah dan sebagainya. Mahal. Laku nggak? Laku. Kok bisa gitu? Banyak orang catering lebih murah, 20.000, 15.000, tapi dia 70.000 dia laku. Karena dia pas target pasarnya. Target pasar itu siapa? Konsumennya. Jadi dia tahu konsumennya itu siapa, usianya berapa, latar belakangnya apa, ekonominya gimana, apa kebutuhan mereka. Dia bisa mainin semua dan mainin psikologi customer-nya. Contohnya ya, saya ada contoh, mungkin teman-teman udah tahu, ini ada kemarin sempat heboh di Instagram ya. Jadi di Shopee ada orang jualan box plastik. Jadi kalian bayangkan ember plastik kayak buat mandiin bayi ya. Itu dijual harganya 7.000. Boxnya kecil, nggak kecil juga sih. Jadi paling setengah meter gitu boxnya, kayak plastiknya. Harganya 7.000. Yang beli itu rata-rata 30-40 orang ratingnya. Tapi ada satu lagi, produknya sama persis produknya, tapi namanya beda. Jadi kalau yang pertama namanya itu tulisannya ember plastik, yang kedua itu produknya sama, tapi namanya apa? Cat litter box. Jadi tempat kucing biasa untuk buang kotoran ya, cat litter box gitu. Harganya berapa? 30.000. Artinya 4 kali atau 3 kali lebih mahal daripada yang ember plastik, padahal produknya sama. Tapi tahu nggak, yang beli cat litter box itu berapa orang? 70 orang. Lebih mahal, tapi lebih banyak yang beli. Produknya hampir sama. Saya nggak tahu ngeliatnya gimana, tapi yang reviewnya saya lihat itu produknya hampir sama persis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tahu target pasar dia siapa. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita pasang namanya cat litter box, itu yang cari biasa siapa? Yang cari adalah pecinta kucing atau orang yang ada kucing. Nah, biasa kalau kita sama binatang peliharaan, kita kadang rela mengeluarkan uang lebih kan, biar mereka bisa lebih nyaman lah hidupnya gitu. Jadi kadang untuk hal-hal kebutuhan binatang peliharaan, kita rela mengeluarkan uang lebih. Nah, penjual itu memainkan psikologi itu, namanya dirubah jadi cat litter box. Target pasarnya adalah pecinta kucing. Sementara yang ember plastik itu ya targetnya biasa kayak ibu-ibu gitu, yang pilihannya juga banyak. Jadi pilihannya ember plastik kalau di sini mahal, masih banyak yang lain. Sementara yang cat litter box itu 30.000, jauh lebih murah dibandingkan harga-harga lainnya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi mainkan, kita harus tahu target pasar kita siapa. Yang kedua adalah ada namanya added value, nilai tambahan atau added value. Jadi kita juga harus tahu sebetulnya kebutuhan dari customer kita secara detail itu apa. Misalnya kayak gini, kamu jualan tali pinggang. Nah, ketika customer mau beli tali pinggang, mereka sebetulnya beli tali pinggang itu kebutuhannya untuk apa? Oh, misalnya rata-rata kebutuhannya untuk interview kerja. Atau untuk ospek gitu misalnya. Ya lagi heboh kan untuk ospek juga. Nah, berarti selain beli tali pinggang, mereka butuh apa lagi biasa? Mereka butuh kemeja, mereka butuh celana hitam, mereka butuh kaos kaki misalnya. Gitu. Jadi bisa kita tahu gimana, kita bisa kasih survei ke mereka, kebutuhannya untuk apa, dan sebagainya. Nah, kita tawarkan apa yang kompetitor kita nggak ada. Kalau misalnya tali pinggang kita harganya 20.000, saingan kita harganya 15.000, kita bisa gabungin itu. Misalnya, ini udah satu paket. Ada tali pinggang, ada celana, ada kaos kaki. Pas ketika kamu mau interview kerja atau mau boleh kerja sebagai fresh graduate, harganya cukup bayar 70.000. Gitu. Jadi dengan kita tawarin seluruh keinginan customer kita, mereka akan jauh lebih tertarik. Karena kita ada added value, nilai-nilai komoditas tambahan yang kompetitor kita nggak bisa sediain. Dengan begitu, kita akan bertahan hidup dari yang namanya tentang harga. Oke, jadi 2 hal itu ya. Oke, saya next dulu. Nanti ada pertanyaan, silakan lagi ditanya. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan apa saja yang dipunyai seorang freelancer. Ini bukan kemampuan, tapi tantangan. Tantangannya yang pertama, mendapatkan klien, berhubungan dengan klien, dan mempromosikan diri. Oke,
teman-teman jangan lihat dulu bagian nomor 1, 2, lihat aja nomor 3. Mempromosikan diri. Bagaimana kita bisa menjadi seorang freelancer kalau kita belum bisa mempromosikan diri kita? Nah, jadi promosi diri lewat mana? Sosial media, cara kita ngomong, kegiatan kita sehari-hari, pencitraan kita di depan orang lain. Kalau selama ini kita dikenal, kita cuma orang yang suka nongkrong, orang yang suka leha-leha gitu. Orang pun nggak bakal percaya kita. Ah, nggak mau lah pakai jasanya si Joe. Joe itu orangnya santai-santai, nanti hasil gue nggak bener. Jadi kita mesti perbaikan citra diri kita dulu. Yang kedua, cara mendapatkan klien. Ini juga rada susah ya. Ini yang bikin saya 1 tahun nggak ada klien sama sekali. 6 bulan nggak ada klien sama sekali. Yang menjadi klien saya selama 6 bulan itu cuma 1 orang. Ibu saya sendiri. Ibu saya sendiri mungkin dia kasihan atau gimana, dia jadi klien saya gitu. Nanti saya juga bakal jelasin kenapa saya gagal dicari klien. Yang terakhir, berhubungan dengan klien. Jadi stepnya, tantangannya pertama promosi diri, yang kedua mendapatkan klien, yang ketiga berhubungan sama mereka. Oke, ini baru tambahan, mengatur waktu, mengatur keuangan, dan kehabisan ide. Nah, untuk kehabisan ide, sebetulnya ada satu cara yang mudah. Apalagi untuk kalian yang bekerja di industri kreatif, audio mixing, videographer, itu sering kehabisan ide. Caranya adalah kita harus cari tempatnya baru. Kadang kita buntu ide karena kita merasa kita stuck. Kita terjebak. Kalau saya kehabisan ide, saya ganti tempat. Misalnya saya selama ini nongkrongnya di kafe A, saya ke kafe B, ke kafe C, kafe D gitu. Atau bahkan keluar kota. Jadi kalau kalian tahu misalnya Iman Usman, co-founder Ruang Guru, dia kan selama ini di Jakarta. Nah, dia merasa di masa pandemi ini di Jakarta, dia kurang produktif. Akhirnya dia agak pindah ke Bali gitu. Di sana dia jadi jauh lebih produktif. Jadi kalau kita merasa kehabisan ide, mungkin kita ngerasa stuck di lingkungan kita. Kita harus cari angin baru istilahnya. Oke ya. Nextnya, kemampuan apa aja harus dimiliki seorang freelancer? Ini teman-teman boleh screenshot, karena akan penting banget. Yang pertama networking, kedua self-branding. Self-branding itu promosi diri. Yang ketiga itu komunikasi. Yang keempat itu manajemen waktu. 4 hal ini akan mengatasi 6 tantangan di awal tadi. Ini kunci rahasia untuk menjadi freelancer. Networking, promosi diri, komunikasi, manajemen waktu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian networking. Mungkin teman-teman udah sering punya teman. Ya, saya sudah sering networking. Saya ada 1-2 teman lagi gitu. Saya tiap hari kenalan sama orang baru. Tapi apakah itu cukup untuk usaha freelance? Networking menjadi freelance itu nggak bisa cuma kita dikenal RT kita doang, lingkungan kita. Kita mau dikenal 1 kampus, 1 kecamatan, 1 kota, 1 provinsi, 1 Indonesia kita pengen dikenal, atau bahkan sampai ke mancanegara. Itu networking menjadi seorang freelancer. Gunanya apa sih networking ini? Fungsinya adalah namanya top of mind. Top of mind ini artinya ketika orang mendengar namamu, orang langsung tahu kamu usaha apa. Orang langsung tahu dirimu itu siapa. Coba, sekarang saya mau ajak kalian main. Silakan ditulis di fitur chat. Siap-siap ya. Tuliskan dalam 1 kata. Saya akan sebutkan 1 nama orang. 1 nama artis terkenal. Habis itu kamu tulis 1 kata apa yang terlintas pertama kali di pikiranmu saat kamu mendengar nama dia. Apa yang terlintas pertama kali di pikiranmu saat mendengar nama dia. Oke, sudah siap? Saya sebut ya. 3, 2, 1. Raditya Dika. Wah, cepat banget Mas ya. Oke, lucu, komedian, komika, stand-up komedi, pelawak. Oke, nggak ada yang tulis pendek ya. Kemarin ada yang tulis dia pendek. Saya tersinggung juga nih. Ganteng. Oke, produser. Good. Kok cantik sih? Kok ada yang tulis cantik? Oke, penyanyi, content creator, lucu, komedian, ganteng juga. Setuju. Ya. Pelawak, lucu, produser film, oke. Lucu, orangnya botak. Ya, dulu dia ada rambut, sekarang dia jarang ada rambut lagi ya.
bapaknya Alea. Oke, di mana-mana ada. Lawannya Dodit, ya Dodit Mulyanto ya. Oke, humoris. Oke, menarik. Nah, udah cukup. Jadi lucu, komedian. Tadi ada yang bilang ganteng ya. Terus juga ada yang bilang dia produser, muncul di mana-mana. Kalau kemarin ada tulis dia jago berinvestasi, pendek juga kadang, itu ada dus pendek, tadi ada dus cantik juga gitu. Itu adalah top of mind. Apa yang terlintas di pikiran orang pertama kali saat mendengar nama. Jadi kalau kamu mau membuka usaha, kita harus menjadi seperti Raditya Dika. Bukan terkenal seperti dianya, tapi ketika orang mendengar nama kita, orang langsung tahu kita usaha apa. Misalnya di kampus saya, ketika orang mendengar nama Joe William, orang langsung tahu saya itu usaha penterjemah. Di kantor saya pun juga demikian gitu. Jadi ini adalah usaha kita, membangun citra diri. Nah, bagaimana caranya membangun top of mind itu? Yang pertama caranya sangat-sangat simpel. Mulai dari keluarga atau teman dulu. Mulai dari keluarga atau teman. Sekarang bisa kamu ke ibumu, ke papamu. Pak, Bu, saya baru mulai usaha ini. Jadi kalau ibu atau bapak lagi nongkrong sama teman, lagi arisan, lagi ada kumpul-kumpul RT, tolong dipromosikan usaha saya. Gitu. Mulai dari teman. Lagi arisan, lagi kumpul-kumpul RT, lagi ngapain, mereka bisa bantu promosi. Dari teman juga. Mulai dari teman, sharing dong di Twitter kalian, di Snapgram kalian, gitu. Di kampus kalian. Kalau ada yang butuh jasa saya bisa pakai jasa saya. Untuk tahap pertama, kita nggak usah khawatir target pasar kita siapa. Nggak perlu khawatir dulu. Yang penting kita dikenal. Yang penting kita dikenal. Kak, gimana kalau mereka nggak yakin? Nggak apa-apa. Kak, gimana kalau misalnya mereka nggak dukung kita? Nggak apa-apa. Justru biasa kalau kita mulai usaha, hambatan pertama adalah nggak didukung oleh teman atau oleh orang tua. Kamu mah mulai usaha, paling cuman angin-anginan doang gitu. Paling ya, mama yakin lah sebulan 2 bulan bakal udah hilang lah usahanya. Yang biasa hambatan pertama adalah keluarga nggak yakin sama kita. Jadi itu yang harus kita lawan. Ya, lawannya dengan cara kita buktikan dengan usaha kita. Yang kedua, mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Jadi, makanya kenapa saya bilang susah. Menjadi freelancer itu nggak gampang. Bulan pertama, bulan ketiga, kalau bisa ya, bulan pertama, bulan ketiga, kita jangan cari cuan dulu, jangan cari keuntungan. Kita perbanyak dulu networking. Jadi misalnya kamu usaha usaha desainer poster gitu. Tawarin aja ke panitia kampus, ke panitia lingkungan, Kak atau Bu, mau nggak saya bikinin posternya secara gratis? Atau bayar seikhlasnya aja, bikin poster. Nanti sebagai imbal jasanya, mungkin Bapak atau Ibu bisa promosiin saya di Snapgram. Bisa sebut nama saya pas lagi pidato gitu. Tujuannya biar kita dikenal dulu. Kita kasih diskon, kita kasih gratis di awal. Bulan pertama, bulan ketiga. Tujuannya biar kita dikenal. Gitu. Ingat nggak? Pas, saya nggak tahu ya di Jakarta mungkin ada pernah dengar The Cost. Sekarang udah kurang terkenal. The Cost itu restoran. Dia pas awal buka 2011-2012. Dia patok harga Rp1 per makanan. Waktu nasi atau apa gitu. Semua Rp1. Nah, nasi, es teh manis semua Rp1. Tujuannya apa? Biar dikenal. Nah, kita nggak perlu sampai segitunya. Tapi kita bisa kasih diskon, kasih gratis untuk mulai usaha kita. Tujuannya biar dikenal dulu. Saya baru praktekin ini pada bulan ke-6, bulan ke-7 saya mulai usaha. Gitu. Dan emang rugi, agak nggak enak di awal. Tapi lama-lama untung. Berikutnya, mengikuti grup freelancer di Facebook atau media sosial lainnya. Zaman sekarang itu bukan zamannya kita saling berkompetisi, tapi zamannya kita saling berkolaborasi. Apalagi kalau kamu mulai usaha ya, sebetulnya memang kita saingan di luar, tapi kita tetap harus jalin tali silaturahmi. Karena bagaimanapun kita rekan senasib seperjuangan. Jadi kalau kamu ada usaha freelance, carilah grup sesama freelance di Telegram. Kamu kelas audio mixing, cari grup Telegram audio mixing, sama-sama freelance audio mixing, cari grup apa gitu. Saling bertukar pikiran,
saling bertukar pendapat. Jadi itu cara networking paling baik juga. Berikutnya, mengikuti networking event konsumenmu. Jadi ini juga kembali ke target pasar ya. Kita tadi sudah ada step 1, 2, 3. Sekarang saatnya kita masuk ke target pasar kita. Jadi sebelum networking event, kamu harus tahu dulu target pasarmu siapa. Cara tahunya gimana, Kak? Yang pertama, mereka usia berapa? Yang kedua, lokasinya di mana? Yang ketiga, kalau perlu, jenis kelamin mereka apa rata-rata. Yang keempat itu, mereka pendapatan ekonominya gimana? Menengah ke bawah, menengah ke atas, gitu. Yang kelima, ada nggak hal spesifik dari mereka? Pecinta kucing, pecinta anjing, pecinta kura-kura, gitu. Baru yang keenam, apa kebutuhan mereka secara mendasar? Udah dicatat ya, kalau tadi ada yang lewat, bilang aja di Q&A atau di chat, nanti saya bakal coba kasih tahu lagi. Tapi 6 step itu penting untuk tahu target pasar kita. Jadi misalnya target pasarmu adalah usia 20-30 tahun di Bandung, mereka rata-rata profesi sebagai sutradara muda, sutradara film-film indie gitu, film-film independen misalnya. Terus juga mereka rata-rata ekonominya ya menengah ke atas lah ya, menengah ke atas. Nah, kamu mau tawarin audio mixing ke mereka. Target pasarmu udah tepat. Mereka ada kebutuhan untuk bikin film, tapi mereka nggak tahu gimana cara cari buat lagu dengan bagus, buat suara dengan bagus gitu. Kamu mau tawarin ke mereka. Nah, kamu harus tahu mereka biasa nongkrongnya di mana. Di online, misalnya mereka online nongkrongnya di Instagram A, di Instagram B, di komunitas Facebook ini, di komunitas ini. Mereka biasa nongkrongnya di Instagram dagelan misalnya gitu. Atau di mana, di website apa gitu. Kunjungin promosi. Offline-nya cari tahu mereka biasa nongkrongnya di mana. Misalnya mereka biasa nongkrongnya di kafe A. Kamu ke kafe A, kerjasama sama kafe A, pasang bannermu. Oh, di sini tempat nongkrong target pasarku. Aku ke kafe A, aku coba tawarin, boleh nggak pasang banner di sini, boleh nggak promosi di sini. Gitu. Atau misalnya mereka biasa nongkrongnya di konser atau di mana gitu. Kita bisa approach juga, bergabung sama mereka untuk tawarin jasa-jasa kita. Jadi untuk berjualan kita bisa melakukan segala cara seperti itu. Memperluas networking terhadap target pasar kita. Barulah dari sana kita tawarkan sesuai kebutuhannya, sesuai taraf ekonomi mereka, akhirnya usaha kita laku. Nah, saya gagal 6 bulan pertama karena target pasar saya nggak tepat. Jadi saya buka usaha penterjemah ya, bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia. Tapi saya bukanya itu ke mahasiswa. Nggak laku lah jelas. Karena mahasiswa rata-rata udah bisa bahasa Inggris. Mereka nggak butuh usaha saya gitu. Dan mereka pun nggak terlalu butuh bahasa Mandarin untuk apa gitu. Saya selama ini tawarin 6 bulan ke mereka. Itu bukan kebutuhan mereka. Saya sadar, bulan ke-7, bulan ke-8, saya tawarin ke bapak-bapak. Usia 45 sampai 60 tahunan. Yang mereka rata-rata punya usaha ekspor-impor sama misalnya Singapura, Malaysia, Cina, Taiwan gitu. Karena rata-rata perlu bikin surat perjanjian, invoice, inden gitu-gitu kan, pakai bahasa asing. Nah, jadi saya yang menerjemahkan dokumen-dokumen seperti itu. Dokumen-dokumennya bukan yang kayak benar-benar penting banget sih, tapi menerjemahkan bahasa-bahasanya gitu. Nah, barulah pas target pasar sudah tepat itu, usaha mulai laris. Gitu. Jadi mungkin selama ini usaha kita nggak laku karena target pasar kita salah. Berikutnya follow up. Jadi kalau kita sudah berkenal sama orang baru, follow up ke dia, chat dia, Kak, Bu, kalau misalnya tertarik jangan lupa usaha saya ya seperti ini. Saya ada usaha seperti ini. Di chat ke mereka. Tahap kedua, bisa pakai kartu nama. Ya, kartu nama misalnya kartu nama yang seperti ini. Ada kartu nama seperti ini gitu. Kayak gini. Nah, bikin aja, murah kartu nama kan, terus kasih ke mereka gitu. Misalnya kamu lagi kenalan, kamu kasih kartu nama seperti ini. Karena kartu nama itu, kalau kita dapat kartu nama, kita nggak mungkin buang. Kita antara simpen di saku
atau kita taruh di dompet. Ya kan? Jadi ketika orang itu butuh apa, orang itu bisa lihat lagi kartu nama yang kamu berikan. Tahap ketiga, kalau saya lakuinnya minta email mereka. Saya minta email, lalu sebulan sekali saya broadcast email ke mereka. Saya broadcast kegiatan saya ngapain, jasa-jasa saya ada diskon nggak, produk saya apa aja gitu. Tujuannya biar tetap top of mind. Jadi ketika mereka sudah pakai jasa saya, mereka nggak bakal lupa jasa saya. Setiap sebulan sekali mereka cek email, itu akan terlihat nama saya lagi. Jadi ketika mereka mendengar penerjemah, mereka ingatnya nama saya lagi gitu. Ini memperkecil resiko mereka beralih ke kompetitor. Seperti itu. Oke. Berikutnya self branding, promosi diri. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Ya, silakan. Saya sudah mencoba membuat blog seputar musik. Tips agar blog dapat penghasilan dan mendapat view banyak gimana ya Kak? Oke. Rekomendasi topik blog apa yang ramai membaca Kak? Nah, jadi Kak Junaidi ini punya masalah ya. Dua masalahnya. Yang pertama, dia udah ada blog, tapi blognya sepi. Yang kedua, apa topik blog yang tepat? Solusinya ada dua. Yang pertama, manfaatkan Google Search Engine Optimization, Google SEO, itu untuk solusi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk bikin ramai pembaca, mainkan copywriting. Copywriting itu artinya kita bikin kalimat sesuai apa yang audiens kita mau. Caranya gimana? Saya bakal jawab dari nomor 2 dulu. Sesimpel kita bisa pakai Google Trends misalnya. Misalnya kamu mau jelasin tentang usaha musik. Nah, kita cari di Google Trends. Kata-kata tentang musik yang lagi sering orang-orang cari apa? Misalnya tentang kayak saya nggak tahu. Kalau musik itu misalnya antara gitar sama piano. Nah, ternyata pada bulan ini orang-orang lagi cari tentang gitar. Gitar lagi dicari Google. Pakai Google Trends gitu. Ya udah, kita bikin blog tentang gitar. Karena itu sesuai audiens lagi tinggi. Kenapa gitar bisa tren? Oh, ternyata karena misalnya bulan ini Atta Halilintar promosi gitar misalnya gitu. Jadi kita promosi gitar, kita bikin blog tentang gitar. Nah, yang kedua manfaatkan Google Search Engine Optimization. Itu ada kalau nggak salah pelatihannya di Skill Academy juga, di tempat-tempat lain udah banyak. Bisa banget mulai cari dari sana. Yang ketiga, manfaatkan kalau mau ads, iklan, Instagram ads, Facebook. Oke, pekerjaan apa yang membutuhkan modal sedikit tapi hasilnya besar? Penerjemah nggak ada modal Kak. Saya bikin usaha penerjemah sampai sekarang modal saya apa ya? Cuma laptop doang gitu, laptop doang. Karena ya mereka kasih dokumen saya terjemahin pakai pikiran saya gitu. Jadi itu juga nggak butuh modal. Tapi kalau misalnya yang mau butuh modal sedikit mungkin bisa dropshipping kali ya. Karena dropshipping kan kita nggak perlu modalnya banyak. Jadi barangnya kita nggak pegang. Tunggu konsumen transfer duit ke kita, transfer uang ke kita order ke supplier langsung kirimnya ke klien kita. Nah, jadi kadang kalau kita modalnya dikit, saya sarankan usaha dropshipping. Kalau dropshipping, bingung cara gimana, kamu bisa buka YouTube. Namanya Rico Huang dia juga sediain banyak tips and trik sesuai dropshipping. Ada juga Denny Santoso juga banyak tips and trik memulai usaha dropshipping juga ada. Denny Santoso, Rico Huang, siapa lagi ya? Kamu kalau ada rekomendasi boleh aja kasih di YouTube ke yang lain. Oke. Satu lagi. Cara promosi bisnis kita biar orang tertarik gimana ya Kak? Nah, Kak Astuti pas banget nih. Saya lagi mau bahas soal itu. Bagaimana promosi usaha kita. Oke, kita masuk ya. Yang pertama kita harus tahu kepribadian kita adalah brand bisnis kita. Jadi kalau kita selama ini misalnya orang masih tahu kita suka nongkrong, orang tahu kita suka leha-leha, saatnya merubah image itu.
perbaikin perilaku kita, perbaiki tutur kita, perbaiki sosial media kita. Misalnya selama ini kita masih sering ngomongin, misalnya ngomongin soal politik, kita cenderung ke satu polar tertentu. Saatnya kita mulai mengubah hal itu, kita menjadi netral. Untuk biar bisnis kita laku, jangan kita terafiliasi ke suatu politik tertentu misalnya. Biar kita bisa menggait semua pasar. Jadi mulai berubah image kita menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua, Instagram kita, Twitter kita mulai dihapus postingan lama, bukan dihapus, disedikitkan postingan-postingan yang kurang berfaedah. Banyak kan testimoni. Misalnya Instagrammu kasih testimoni A, testimoni B, testimoni C, masukin link sumber, masukin website portofolio, masukin blog kamu ke dalam. Itu membangun brand bisnis dari kepribadian. Nah, berikutnya sama lagi tadi saya bilang, dia target pasarnya siapa? Siapa yang akan menggunakan jasa? Apa yang mereka harapkan? Kualitas diri dan kualitas pekerjaan apa yang mereka sukai dan mereka hargai. Nah, namamu adalah brand bisnis. Jadi kalau kamu mulai usaha freelance, nggak perlulah pakai nama kayak PD Subur Sejahtera. Pakai namamu aja. Misalnya namamu Bayu Ade. Berarti Bayu Ade fotografer, Citra videografer, Joe translator. Cukup kayak gitu aja. Namamu adalah brand bisnis. Dan nggak jarang ya, ada 2 teman saya, dia dari usaha freelance, dia jadi punya usaha beneran. Jadi awalnya dia freelance, namanya Roy gitu. Terus dia sekarang udah bikin usaha sendiri. Jadi dia udah ada karyawan, namanya Roy apa gitu, saya lupa. Roy, dia usaha juga untuk bidang foto. Nah, jadi di sini adalah membangun brand kita dengan nama kita sendiri. Tujuannya baik lagi, top of mind. Berikutnya, ini ada satu contoh ya, menarik. Jadi, ini saya ketemu di Twitter, dia nitip jualan seperti ini di thread orang. Di thread orang lagi ngomongin apa, dia nitip jualan. Kalau kita lihat, ada 2 keuntungan di sini. Pertama apa? Harganya murah, 10.000. Yang kedua, ada testimoninya. Jadi ada bentuk portofolio, hasil-hasil ilustrasinya. Tapi ini usahanya laris banget. Dia posting ini simple, promosi nggak nyampe 2 menit, tapi langsung yang like ini kalau nggak salah ada 70 orang. Nah, kenapa bisa laris? Yang pertama, dia tahu target pasarnya siapa. Jadi dia masukin ini ke thread yang lagi bahas tentang apa gitu, kayak mahasiswa. Nah, yang komentar di sana semua kalangan mahasiswa. Mahasiswa cenderung maksudnya secara uang kan berhemat ya, terbatas. Dia tawarin dengan harga murah. Dan di sini dia masukin banyak gambar sama teman-teman. Mahasiswa itu lagi cenderung suka bergaul sama teman-temannya kan. Jadi target pasar tepat, kebutuhan mereka tepat, secara ekonomi pun tepat. Nah, ya, muncul Instagramnya, website-nya juga. Saya melihat ini ya, saya penasaran. Saya langsung kayak PC dia, saya DM. Bener nggak 10.000? Saya coba kasih 1 poster. Ternyata bener dan hasilnya bagus. Jangan tumpah-tumpah ya. Dari sana saya yakin dia pasti laris karena dia tahu target pasarnya siapa. Jadi bukan harganya penting, tapi tahu target pasarnya siapa. Mau harga sampai 100.000 pun, kalau target pasarmu benar dan mereka membutuhkan hal itu, tetap akan laris. Ya. Nah, membangun portofolio. Portofolio itu apa? Itu adalah track record kita. Ya, track record perjalanan usaha kita. Biasa orang bikinnya di website. Tujuannya untuk menunjukkan kemampuan kita secara detail, memudahkan klien menghubungi kita, menjelaskan detail pekerjaan, menginformasikan identitas diri. Membuat portofolio pertama, bikin website sendiri. Bisa pakai Blogspot, pakai WordPress, pakai Wix.com, itu kita bikin website kita sendiri. Masukkan hal-hal yang ditanyakan. Price range, gaya kerja, keterampilan yang dibutuhkan, dimasukkan semua. Buat biografi singkat, masukkan hasil-hasil karya kita ke dalam.
Saya langsung aja deh. Jadi saya bakal nampilin satu layar contoh portofolio teman saya. Oke, siap ya? Saya bakal kasih lihat satu hasil testimoni, hasil karya teman saya. Oke, jadi ini Instagram teman saya. Nah, dia fotonya seperti ini. Ya, jadi dia ada video, dia ada foto. Nah, kalau orang lihat seperti ini, orang langsung terbayang dia usaha fotografi karena hasilnya bagus dan dia juga ada video, tuh dia langsung tulis jasa edit video, dan di sini pun dia tampilin banyak portofolionya, hasil karyanya gitu ya, hasil karyanya, hasil videonya, hasil fotonya. Orang tertarik nih, misalkan kamu tertarik, kamu lagi kebetulan pengen usaha video, kamu lihat profilnya, dia ada masukin bit.ly karya Jerry, ini portofolionya, dikliklah, klik, mengarah ke sini. Nah, ini baru namanya portofolio. Pertama, namamu adalah brand bisnismu. Nama dia Yeremia sebagai videographer. Dia langsung tetapin dirinya sebagai videographer. Kedua, dia masukin biografi dia. Halo, saya Yeremia, bla 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 bla. Saya tertarik di sini, saya punya ketertarikan di sini, saya ahli di sini. Pertama, brand. Kedua, biografi. Ketiga, testimoni. Nah, testimoninya seperti ini. Nah, jadi masukkan testimoni juga. Testimoni orang-orang yang pernah pakai. Yang pernah pakai jasa dia, gitu ya. Ini masukkan testimoninya. Ini sayang banget fotonya masih palsu, tapi kalau kamu ada foto orang aslinya, foto orang yang menggunakan jasamu, pakai juga kayak kalimat mereka, itu akan sangat-sangat bagus banget. 3, yang keempat adalah masukkan hasil-hasil karyamu. Jadi dia ada foto video, dia bagi nih, video ada seperti ini hasilnya, ada 6, foto juga ada 8 gitu. Masukkan hasil karyanya, di bio dan kontak, masukkan harganya berapa, pengerjaannya berapa lama, biayanya berapa. Ya, itu cara membuat portofolio yang baik. Seperti itu ya. Oke. Saya harap ini membantu teman-teman semua untuk lebih ada gambaran. Moving on, kita lanjut ke bagian komunikasi. Sekarang jam berapa? Udah jam... Oke, kita masih ada 30 menit. Nah, sekarang ke bagian komunikasi. Cara kita berhubungan dengan klien. Sekarang gimana cara kita berhubungannya? Yang pertama adalah caranya cukup simpel. Kita dengarkan keinginan klien kita itu apa. Nih, satu hal ya. Kalau klien datang ke kita, biasa mereka kasih kita instruksi 2-3 kalimat doang. 2-3 kalimat, 4 kalimat. Kalau kita merasa kurang jelas, kita tanyain balik ke mereka, biar nggak ada miskomunikasi. Satu step paling fatal mulai usaha adalah adanya miskomunikasi. Nanti ada miskomunikasi, salah paham, ribut, ancam-ancam melapor polisi lah. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Saya laporin kamu ke polisi ya, kamu udah nipu saya kayak gini. Nah, kita mau menghindari miskomunikasi seperti itu. Jadi pertama kita dengarkan keinginan klien. Kalau dia nggak jelas, kita tanyain lagi secara detail. Butuhnya apa? Berapa lama? Komposisi warnanya seperti apa? Gitu. Tanya secara detail. Yang ketiga, komunikasikan gaya kerjamu. Kamu kerjanya misalnya cuma bisa Sabtu sama Minggu atau pas weekend. Kasih tahu dia juga di awal, biar kamu ada bukti. Kalau memang dia misalnya kenapa, kamu ada bukti. Saya sudah kasih tahu di awal, ini gaya kerja saya seperti ini. Saya nggak bisa kerja Senin sampai Jumat, cuma bisa Sabtu sama Minggu. Jelaskan batasan pekerjaanmu. Yang keempat. Jadi sering banget ya, orang itu udah H-3, H-2. Kak, saya mau diubah dong katanya. Kak, saya ada perubahan nih. Kak, yang ini dirubah dikit ya. Atau setelah hasilnya jadi, Kak, boleh revisi nggak? Revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga, revisi keempat. Hasil kamu capek, pendapatanmu nggak sebanding sama kekesalanmu gitu. Jelaskan batasan pekerjaan. Kalau saya freelance. Sebelum saya kerja sama orang, saya selalu kasih mereka dokumen PDF. PDF isinya 2 halaman. Itu semua tata cara bekerja dengan saya. Jadi misalnya kayak revisi cuma boleh berapa kali setelah selesai,
terus penambahan hamil berapa minimal, gaya kerjanya kayak gimana. Kalau mereka sepakat, bilang sepakat. Jadi biar kalau mereka setelah jalan proyek, mereka ngeyel, saya ada buktinya. Nih, screenshotnya. Kamu sudah sepakat di awal. Karena jangan sampai mereka seenaknya sama kita. Nanti kita yang kesel sendiri, kita habis waktu, habis tenaga, capek hati, tapi penghasilan kita enggak worth it gitu. Jadi komunikasikan gaya kerja kita, jelaskan batasan pekerjaan kita untuk menghindari namanya miskomunikasi. Nah, tetap menjaga hubungan yang baik dan klien. Jadi tetap lakukan yang terbaik, penuhin deadline. Kalau kamu memang deadline udah banyak, dia minta deadline-nya Kamis, sementara kamu hari ini hari Senin misalnya, bilang aja nggak bisa, bilang nggak bisa. Satu sifat orang kita ya, yang paling sering terjadi adalah kita nggak enakan sama klien. Nah, nanti dia bete lah sama saya. Nggak. Kalau memang kamu nggak bisa, bilang aja nggak bisa, minta undur harinya. Itu lebih baik daripada kamu bilang bisa, hasilnya jelek atau lewat dari deadline. Karena psikologi customer gini. 10 orang yang suka sama kita, suka sama hasil kerja kita, paling cuma 2 atau 3 yang bakal rekomendasiin hasil kerja baik kita. Tapi 10 orang yang nggak suka sama kita, yang kecewa sama kita, 7 atau 8 dari mereka bakal jelek-jelekin kita. Lebih gampang jelek-jelekin orang daripada memuji orang atau merekomendasikan orang. Jadi jangan sampai, atau berusaha kita harus diminimalisir mengecewakan orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang saya bakal kasih tahu manajemen waktu. Oke? Ini bagi nggak cuma buat usaha, buat semua orang, karyawan atau siapapun kamu mau usaha, mulai manajemen waktu. Jadi kita skip semua, menurut saya nggak penting. Nah, kita mulai seperti ini. Sekarang saya mau kalian ambil kertas satu, atau ambil apapun itulah, ingat di otak juga nggak apa-apa, bikin garis tanda tambah seperti ini. Nah, di garis panjang yang memanjang ke samping, bikin tulisan mendesak. Yang garis meninggi ini bikin tulisan penting. Kiri atas adalah untuk pekerjaanmu pada hari ini yang sangat penting dan mendesak. Sangat penting dan mendesak. Misalnya contohnya, kamu harus ikut webinar Skill Academy ini. Ini penting mendesak untuk misalnya mendapatkan insentif atau mendapatkan apa gitu. Penting dan mendesak. Nah, yang kedua, ini penting tapi tidak mendesak. Misalnya, kamu perlu betulin motormu lagi akhirnya soak gitu. Penting tapi nggak mendesak. Besok bisa. Nah, yang ketiga itu mendesak tapi nggak penting. Mendesak tapi nggak penting. Misalnya kayak perlu jemput adik di sekolah, misalnya gitu kan, nggak terlalu penting banget lah, tapi mendesak. Kalau nggak nanti dia marah-marah, dia ngomel-ngomel gitu. Nah, yang keempat itu nggak penting dan nggak mendesak. Main Mobile Legends, push rank gitu-gitu. Itu main Among Us, itu kan nggak penting, nggak mendesak. Ya. Nah, jadi kamu setiap harinya buat seperti ini, selesaikan dulu yang di kolom pertama, penting dan mendesak. Baru selesaikan yang di bagian penting dan tidak mendesak. Baru di bagian ketiga, baru di bagian keempat. Jadi setiap harinya, selesaikan nomor 1 dulu, baru nomor 2, baru nomor 3, baru nomor 4. Dengan begitu, kamu bakal lebih termanage dengan baik waktunya. Saya percaya, di dunia ini nggak ada orang yang sibuk. Yang ada orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Setiap orang ada kegiatan. Bagaimana caranya kita prioritaskan kegiatan itu berdasarkan kepentingannya, biar kita jadi jauh lebih produktif. Itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ini banyak banget pertanyaan. Oke. 3 deh. Saya memiliki keahlian desain grafis untuk freelance. Oke. Bagaimana caranya menarik customer? Karena setiap kali ada yang mau membuat desain, mereka mintanya gratis dan bilangnya, halah bikin gitu doang kok bayar. Nah, jadi begini ya Kak Jayadi,
satu mentalitas orang konsumen di Indonesia adalah mereka nggak tahu jasa kita itu segimana susahnya. Makanya kenapa kadang mereka bilang, ya harga teman lah, masa gitu dong bayar lah. Mereka nggak tahu sebetulnya menjadi desain grafis itu perlu banyak prosesnya. Jadi tahap pertama yang bisa lakukan adalah kita edukasi mereka. Kak, Bu, Pak, itu untuk menjadi desain grafis, ini kita perlu melakukan cara pertama, kedua, ketiga. Karena selama ini mindset mereka pikir desain grafis itu depan komputer 10 menit beres. Enggak. Jadi kita harus kasih tahu mereka step by step itu seperti apa. Kenapa kita kasih harga segini? Kita perlu ada riset ini. Kita perlu kayak gini. Kita perlu kayak gini. Kita perlu kayak gitu. Jam kerjanya seperti itu. Kita edukasi mereka bahwa menjadi desain grafis itu nggak gampang. Ada banyak cara. Kalau mereka masih nggak terima juga, ya udah. Nah, mereka biar aja keras kepala. Konsumenmu bukan cuma mereka. Di Indonesia sendiri ada ratusan juta orang. Puluhan nggak terima jasamu, masih banyak di luar sana yang membutuhkan jasamu dan bisa mengertimu. Jadi kalau mereka memang udah nggak terima, ya udah, daripada kamu capek hati, capek tenaga, percuma, ya udah lepas aja. Cari lagi yang lain. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita bikin diri kita capek sendiri. Ingat masih banyak orang yang butuh jasa kita. Perusahaan, mahasiswa gitu, masih banyak yang butuh jasa kita. Oke. Saya sudah mulai freelance sebagai guru private komputer dan mau coba freelance sebagai desainer grafis. Tapi kadang-kadang peminatnya susah dicari. Jadi bagaimana solusinya agar bisa mendapatkan klien dengan cepat? Mendapatkan klien itu tergantung, bisa cepat, bisa lama. Saya pun tadi lama, saya bilang kan, saya dapat usaha itu setelah 7 bulan, 8 bulan kan. Nah, solusinya berarti pertama kita promosi diri kita lagi tadi. Promosi diri kita dengan cara misalnya kita perbaiki dulu Instagram kita, postingannya, mainkan Instagram Ads mainkan, terus pakai hashtag, mainkan juga hashtag. Hashtag itu penting banget ya, karena kalau mainkan hashtag, saya percaya kita kadang salah masukkan hashtag. Misalnya kita perlu buat namanya 2 hashtag umum dan hashtag khusus. Misalnya kalau kita bikin usaha nih, desain grafis, hashtag umumnya kita masukkan jasa murah desain, yang pertama. Yang kedua, poster murah, poster bagus, misalnya kayak gitu. Nah, hashtag khusus kita mesti bikin, misalnya namamu Bayu, hashtag Bayu designer. Tujuannya apa? Itu hashtag khusus punya kita sendiri. Ketika orang klik hashtag itu, semua yang muncul adalah hasil portofolio kita. Jadi permainkan hashtag. Cari hashtag yang lagi populer bulan ini. Ada websitenya untuk cari hashtagnya. Hashtag kayak gitu. Bikin 2 hashtag. Hashtag yang umum dan hashtag yang khusus. Itu usaha promosi diri di sosial media. Kalau udah, baru bikin portofoliomu sendiri. Yang ketiga, tahu target pasarmu siapa. Mereka biasa nongkrongnya di mana. Online-nya mereka di mana, offline-nya mereka di mana. Misalnya kalau di sana grafis, saya kurang tahu. Misalnya kalau yang butuh desain grafis, kita bilang mereka mahasiswa di Bandung. Nah, mereka biasa online-nya mainnya di mana, Telegramnya di mana, Twitternya mainnya di mana, terus mereka biasa offline-nya nongkrongnya di mana, gitu. Terus baru yang terakhir itu tadi kita perlu juga untuk misalnya rajin follow up ke mereka. Rajin follow up, tanamkan diri bahwa kita adalah ketika mereka mengingat nama kita, mereka langsung tahu usaha kita apa. Top of mind seperti itu. Gitu. Jadi ini cara untuk mendapatkan klien. Saya nggak jamin dengan cepat, bisa lama, tapi pelan-pelan pasti bisa. Seperti itu. Oh, bisa juga pakai ini, website untuk freelancer, misalnya Freelancer, freelancer.com, freelancer.co.id, 99designer.com, itu bisa banget. Upwork, itu juga bisa. Pakai website memang khusus untuk mengakomodasi usaha-usaha freelance seperti itu. Oke, satu lagi ya.
Bagaimana biar tidak canggung di depan klien mau mempromosikan barang? Trik saya, latihan depan kaca. Ngomong depan kaca, rekam kamu lagi ngomong. Itu cara pertama kita untuk menilai diri kita. Kedua, latihan depan teman, latihan depan keluarga. Biarkan mereka menilai diri kita. Yang ketiga, ketika kamu ngomong sama klien, kalau kamu gugup ngeliat matanya, lihat aja dahinya. Lihat aja dahinya. Gak usah lihat matanya. Kita kadang lihat mata orang, kita gugup. Lihat aja dahinya, fokus di dahinya. Jadi orang itu seakan-akan merasa kita melihat dia, padahal enggak. Kita malah dahinya doang. Yang keempat, mainkan gerakan tanganmu. Gerakan tangan adalah auramu. Dia mengakomodasikan kepercayaan diri. Mainkan gerakan tangan. Gestur tubuh. Itu cara bikin kita lebih nggak canggung lagi sama klien. Oke, satu lagi atau next ya. Satu lagi deh. Saya tertarik dengan YouTubers. Gimana caranya video saya banyak subscribe dan banyak likes. Saya kurang begitu mengerti algoritma YouTube ya. Saya belum pernah masuk ke YouTube, jarang. Tapi untuk itu, saya rekomendasikan untuk coba ambil kelas Gita Savitri yang di Skill Academy, cara menjadi YouTuber sandal. Dia kasih juga cara-cara bisa. Itu habis dulu nasinya. Oke. Satu lagi silakan. Kak, bagaimana caranya kita, apa motivasi kita di awal? Nah, memulai freelancer, kita harus ada motivasi. Apa yang melatar belakangi kita mulai usaha freelancer? Kita nggak bisa serta-merta kita mulai, pokoknya kita mau menjadi kaya. Kalau mindset kita kayak gitu, kita dengan menjadi kaya, 2 bulan, 3 bulan kita nggak cuan, kita nggak untung, kita bosan, kita langsung lepas. Kita harus ada motivasi. Motivasi saya namanya misi saya dalam hidup. Misi dalam hidup. Jadi apa yang mendorong kita? Misalnya, saya pengen orang tua haji. Saya pengen memberangkatkan orang tua umroh. Saya pengen bisa freelancer biar keuntungannya untuk membiayai ibu saya berobat. Untuk membiayai adik-adik saya sekolah sarjana diploma. Misi-misi luar seperti itu yang membuat kita terus maju. Tapi kalau kita pikirannya, saya mau menjadi kaya, saya mau hidup enak, itu nggak bakal bertahan deh freelancer usaha gitu. Mindsetnya seperti itu. Karena jatuhnya kita pikirannya apa ya? Kalau kita ada masalah, kita nggak bakal bertahan. Gitu. Oke, next dulu ya. Ini kuis teman-teman. Ini kita akan masuk ke kuis. Oke, siap ya? Jadi saya akan sebutkan beberapa tipe freelancer. Nanti di akhir akan ada kuisnya juga. Nah, yang pertama tipe independent contractor. Ini tipe yang bekerja di satu bidang dengan banyak proyek. Misalnya saya terjemahan. Satu bidang, tapi proyeknya banyak. Sehari bisa 2-3 klien. Itu baru namanya tipe independent contractor. Berikutnya tipe moonlighter. Ini dia tipe orang ya, yang pagi sampai sore itu karyawan tetap di kantor, tapi malamnya kerja freelance. Pagi sampai sore di kantor, malamnya kerja freelance. Makanya namanya moonlighter gitu. Dan biasa pekerjaan kantornya dengan pekerja freelance ini, itu usahanya nggak sama. Misalnya kantornya admin, freelance-nya sebagai graphic designer. Itu namanya tipe moonlighter. Seperti itu. Diingat ya. Oke, next. Diversified worker. Ini baru disebut kerjanya serabutan. Dia banyak proyek freelancernya, tapi kurang maksimal hasilnya. Jadi misalnya pagi graphic designer, siang videographer, sore penerjemah. Banyak kurang maksimal. Diversified worker. Berikutnya temporary worker. Ini karyawan yang kayak freelance di kantor, tapi statusnya juga kontrak. Jadi dikontrak dalam sementara waktu. Makanya ini baru masuk ke tipe freelancer di kantor. Berikutnya ini freelance business owner. Jadi dia pekerjaan tetapnya dan usaha sampingannya itu sama. Pekerjaan tetap dan usaha sampingannya sama. Sebagai freelance. Gitu ya. Jadi pekerjaan tetap dan usaha sampingannya sama sebagai freelance. Oke. Kita masuk langsung ke kuis.
Silakan admin boleh ditampilkan. Baik, lanjut ke sesi voting ya teman-teman. Nah, oke, udah kelihatan ya. Tipe freelancer apa yang memiliki pekerjaan tetap, tapi juga memiliki kerja part-time sekaligus? Dia pagi sampai sore kerja tetap di kantor, malamnya freelance. Pagi sampai sore kerja tetap, malamnya freelance. Nah, tipe apakah itu? Ya, waktu untuk menjawabnya adalah ini kenapa diambil? Buang. 5 menit ya. 5 menit Kenapa silakan. Saya bakal sambil menjawab pertanyaan teman-teman. Itu? Oke, kita mulai dulu dari Kak, saya hobi dengan pelihara burung ocehan. Freelancer apa yang cocok buat saya? Ini agak sedikit sulit ya. Pelihara burung ocehan. Saya kurang ahli di bidang burung. Tapi mungkin freelancernya bisa berjualan. Berjualan burung itu juga bisa kok. Itu juga usaha freelance gitu. Berjualan burung atau mungkin melatih burung-burung orang. Misalnya ada orang yang punya burung, dia mau dilatih. Saya nggak tahu burung itu bisa dilatih nggak. Tapi dia nggak punya waktu. Nah, kamu bisa dengan jasa untuk melatih burungnya. Melatih burungnya, kamu patok harga misalnya seminggu berapa gitu. Apalagi kalau di kampungmu atau di daerahmu memang orang-orangnya pada pelihara burung. Itu akan lebih bagus juga gitu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Oke. Kak, gimana caranya memulai usaha freelancer khusus di bidang penjualan makanan? Wah, ini menarik juga. Jadi saya ada teman satu orang. Dia itu baru mulai usaha di masa pandemi. Dia mulai usaha di bulan April. Dia mulai usaha jualan produk kesehatan bayi, makanan bayi. Nah, saya pas tanya dia, kenapa kamu jualan makanan bayi? Dia bilang satu hal, target saya adalah kalangan yang menengah ke atas di daerah Jakarta Utara, Pluit, Sunter, Kelapa Gading gitu ya. Nah, jadi karena gini, di masa pandemi, sebelum pandemi, itu biasa ibu-ibu di daerah sini, itu cari makanan bayi, itu ke supermarket atau ke tempat-tempat yang mereka udah percaya. Nah, sekarang gara-gara pandemi, banyak yang ditutup, mereka merasa kesulitan tetap memberi asupan gizi ke anak-anaknya. Sementara di online pun, itu masih sangat terbatas. Susunya itu kurang berkualitas gitu. Nah, jadi dia ini seorang yang ahli, bukan ahli, dia wisudawan dari pangan gitu. Nah, dia meracik sendiri produk kesehatan untuk bayi. Dia jualin itu produknya. Jadi produk itu herbal alami. Dia racik sendiri. Dia jual itu di Tokopedia, di Shopee. Dan dia kebetulan punya koneksinya tepat, kalangan menengah ke atas, di daerah Gading, Sunter, di daerah Jakarta Utara gitu. Lalu, saya terakhir dengar kabar dia, bulan Agustus, berarti udah berapa tuh? April ke Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulanan. Itu udah sangat-sangat lumayan ya. Jadi di masa pandemi, orang yang berusaha survive, berbantu, dia bisa sampai 7-8 juta per bulannya. Dan dia masih kerja di tempat lain. Jadi dia kerja full time, tapi dia juga jalanin usaha part time seperti itu dan laris gitu. Jadi balik lagi sih, kita harus tahu target pasar kita siapa. Penjualan makanan kita tadi bisa racik makanan sendiri, atau bisa kita reselling, kita dropshipping gitu. Jadi banyak ya. Oke, satu lagi deh. Freelance itu harus nggak terkait sama klien? Apakah bisa freelance jika tidak terkait dengan klien? Contoh menjadi seorang trader pasar saham atau forex. Trader saham itu menurut saya itu tergantung konteks ya. Ini siapa yang makan gak habisin? Sangat. Nasi kenapa berserakan? Menurut saya ini punya itu siapa? Termasuk freelance. Karena jatuhnya kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kita fleksibel dari manapun dan dimanapun. Itu definisi saya. Dan kita menjadi bos atas diri kita sendiri. Makanya kalau menurut kamu jadi trader pasar saham, forex, reksadana atau apapun itu, menurut saya itu freelance. Tapi belum tentu orang lain menganggap hal yang sama. Bang, saya pengen freelance tapi nggak tahu di bidang apa. Bisa bantu?
pertama gini, kamu harus tahu dulu, kamu modalnya berapa? Kamu mau mengeluarkan modalnya untuk usaha apa? Kalau misalnya kamu nggak mau keluar modal, bisa usaha seperti saya, penerjemah. Tapi kalau kita nggak punya keahlian penerjemah, boleh ya kita bisa perkaya dulu skill, atau kita misalnya langsung, misalnya kayak yang dropshipping gitu. Tapi setiap usaha itu ada resikonya sendiri. Kalau dropshipping, pertama, saingannya sudah cukup banyak di sana. Tapi kalau kita mau perkaya skill, ikut aja kelas, misalnya perpelatihan di Purwadika, Skill Academy, dimanapun itulah, yang kita bisa menambah skill baru di sana. Baru kita tahu kita cocoknya usaha freelance apa. Jadi kita harus tahu dulu, kita di rumah sekarang ada apa aja. Ada HP, ada laptop. Laptopmu bisa untuk apa? Photoshop, graphic designer, mengatur suara gitu. Itu bisa menjadi usaha freelance. Kamu ahli nggak sosial media? Ahli sosial media, itu bisa menjadi freelance juga. Misalnya, perusahaan itu banyak yang pengen bikin sosial media. Tapi rata-rata mereka yang punya itu usianya 50 tahun lebih. Mereka udah nggak ahli sosial media gitu ya. Beberapa di usia itu. Jadi mereka bisa menyewa jasa-jasa anak muda untuk mengelola Instagram mereka. Itu juga freelance. Jadi misalnya 9 postingan dibayar berapa. Itu bisa juga kayak gitu. Itu ya. Oke. Ya, admin boleh ditampilkan hasil votingnya. Silakan. Oke. Good. Hasilnya 170 orang benar, 51%. Ini nggak bakal pengaruh insentif atau apapun. Ini cuma sebagai sedikit selingan aja. Oke ya. Nah, sekarang kita bakal cari tahu nih, kamu cocoknya bekerja di bidang apa? Di bidang freelance seperti apa yang cocok untukmu? Oke. Kita mulai dari namanya Holland Scott. Ini 6 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe realistis. Ini tipe yang benar-benar suka bekerja, membangun sesuatu dari awal. Membuat sesuatu dari tanah, dari scratch. Misalnya, membuat aplikasi, membuat program, membuat foto, membuat video. Kamu cocok bekerja di bidang realistis seperti ini. Dan biasa pekerjaan ini, itu bekerja dari balik meja. Artinya bisa dikerjakan dari rumah. Berikutnya, tipe investigatif. Ini tipe yang suka bermain dengan data. Jadi, mereka punya skill analisis, mereka suka bermain dengan kemampuan pikirannya. Contohnya, konsultan pajak, konsultan perusahaan, sosial media spesialis, customer service. Itu masuk ke tipe investigatif. Berikutnya, tipe sosial. Ini tipe orang yang suka bekerja untuk orang lain, bekerja di bidang kemanusiaan. Kamu cocok bekerja untuk masuk ke bidang sosial ini. Berikutnya, enterprise. Ini tipe yang bisa mempengaruhi orang lain. Extrovert, influential, assertif. Ini seperti misalnya kita selebgram di Instagram, itu mereka masuk ke tipe enterprise. Freelance, tapi ke tipe enterprise. Nah, berikut itu tipe konvensional. Ini yaitu orang yang suka bekerja dengan data. Mereka misalnya tukang arsip data, tukang arsip barang gitu. Itu masuk ke tipe konvensional. Nah, untuk kamu yang tadi suka bermain dengan data, konvensional, membangun sesuatu dari awal, cocok bekerja dari balik meja. Terutama untuk ibu rumah tangga ya, kamu cocok masuk ke tipe ini, CR. Bekerja dari balik meja, bekerja dari rumah. Tipe AES. Ini tipe orang yang tadi misalnya selebgram, enterprise, sosial, artistik. Dia tipe orang yang suka bekerja di luar dan mendokumentasikan sesuatu. Bermain dengan kamera, bermain dengan foto, bermain dengan video, seperti itu. Nah, berikutnya ini tipe SIE. Ini sosial, suka bermain dengan data, dan tipe yang enterprise. Dia cocok bekerja di luar dan bekerja untuk kemanusiaan. Mengajar anak-anak, mengajar mahasiswa, cocok masuk ke tipe ini. Nah,
Sekarang saya tanya, tipe apakah kalian? Boleh ditulis di Q&A ya. Kak, saya tipe sosial. Kak, saya tipe enterprise. Kak, saya tipe investigatif. Kak, saya tipe realistis. Boleh sekali ditulis ya. Oke, terakhir nih. Ini udah terakhir banget. Cara mencari pekerjaan freelance. Kamu bisa buka freelancer.com, freelancer.co.id. Jadi freelancer itu ada dua ya. Ada .co.id, ini Indonesia punya. Ada freelancer.com. Itu yang dari situs luar negeri. Ada namanya upwork.com. Nah, di sini kamu bisa listing usahamu dan itu kliennya dari luar negeri. Upwork.com itu biasa kliennya dari Eropa, dari Amerika. Yang biasa mereka sengaja mencari tenaganya dari negara-negara seperti kita. Dari Asia Tenggara, dari India gitu. Karena mata uang mereka tinggi. Jadi misalnya mereka butuh usaha foto, editing foto, di negara mereka itu per foto $20. Tapi di negara-negara kita misalnya cuma $5, $6. Bagi kita itu sudah bagus harganya. Nah, mereka suka karena di tempat kita lebih murah harganya. Jadi sama-sama puas. Kita puas, mereka pun juga puas gitu. Nah, itu bisa lewat situsnya freelancer.com, .co.id, upwork.com gitu. Bisa juga pakai situs lokal, Freelancer. Ini terdapat jasa yang dikelompokkan dalam berbagai paket, dibagi dari kategori. Jadi kategori yang populer untuk pencarian di situs ini seperti jasa marketing. Nah, tapi perhatiin ya, untuk situs-situs seperti ini biasa dipakai untuk freelancer awal. Karena biasa mereka mematok harga. Setahu saya, Upwork ini, dia patok harga 20%. Per jasa kita, dia minta komisi 20%. Jadi kalau jasa kita 100.000, dia bakal ambil 20.000. Lumayan sih. Gitu. Jadi kadang freelancer yang udah gede, dia nggak pakai lagi website seperti ini. Dia udah ada website sendiri dan dia udah manfaatin Google Search Engine Optimization. Orang tinggal cari penterjemah bahasa Portugis di Jakarta, langsung ketemu websitenya di halaman pertama. Dan itu pun udah nggak dipotong biaya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang misalnya mau di bidang industri kreatif, bisa pakai Fiverr. Jadi dia memiliki kategori spesifik, menyediakan kesempatan dengan harga yang bisa dinegosiasi, dan dari kategori pemula sampai profesional. Bisa juga pakai 99 Designer. Ini dia bisa bersaing, menunjukkan desain terbaik, dan menjadi media yang tepat untuk membangun portofolio kita sebagai seorang desainer. Tadi ada graphic designer, cocok. Gitu ya, saya ulangi. Freelancer, Upwork, Freelancer, Fiverr, 99 Designer. Tapi beberapa website ini ada dalam bahasa Inggris. Jadi dari mulai sekarang kita harus perbanyak dan perluas pengetahuan kita soal bahasa Inggris. Seperti itu dari saya. Ini sebenarnya sudah cukup ya, pas 13.30. Tapi untuk kalian kita akan buka 5 pertanyaan. Admin nggak apa-apa kan saya buka pertanyaan lagi? Mungkin sambil kita sesi ini, kita launch rolling yang kedua. Oh, boleh.